Sobat Asik, kembali lagi di podcast Asik bersama saya Ahmad Deswinta. Oke, untuk podcast kali ini gak kalah spesial dari podcast-podcast sebelumnya nih. Karena podcast kali ini kita akan membawakan tema yaitu Student Achievement Edition episode 2. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah peraih juara pencaksilat kategori tanding CPI. Penasaran kan? Yuk langsung ke bintang tamunya. Halo Sobat Asik, kembali lagi di podcast Asik bersama saya Ahmad Deswinta. Oke, untuk podcast kali ini gak kalah spesial dari podcast-podcast sebelumnya nih. Karena podcast kali ini kita akan membawakan tema yaitu Student Achievement Edition episode 2. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah peraih juara pencaksilat kategori tanding CPI. Penasaran kan? Yuk langsung ke bintang tamunya. Halo Teh Sela. Apa kabar nih? Alhamdulillah sih baik ya. Amin. Kalau boleh tahu nama panjang Teh Sela apa sih? Biar perkenalan dulu ke teman Sobat Asik. Ya, perkenalkan nama saya Nursela. Biasa dipanggil Sela. Berarti Teh Sela aja ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Teh Sela kelas berapa sih? Kelas 12 Oh, berarti kelas 12 nih, teman-teman. Ya, alamat Teh Sela di mana nih? di Desa Pemulihan, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Cibitung itu yang dekat Taraju ya? Iya. Oke. Ngomong-ngomong nih, katanya Teh Sela tuh peraih juara 1 kategori tanding CPI. Aduh, gimana tuh Teh perasaannya bisa dapet juara kategori tanding CPI? Ya bangga, senang juga. Soalnya kayak buat jadi juara tuh gak gampang gitu loh. Harus ngelewatin dulu beberapa kali seleksi baru bisa gitu. Gak instan ya Teh, jadi harus melewati beberapa proses gitu ya. Oke, kira-kira dengan pencapaian Teteh ini ada dukungan dari orang-orang terdekat gak nih? Pasti ada ya kalau dukungan mah, apalagi dari orang tua kan. Selain dari orang tua juga dari teman-teman, teman sekolah, teman seperguruan ya. Pasti banyak support system ya Teh. Oke, apa aja nih persiapan Teteh sebelum ikut ke perlombaan di tanding CPI? Kalau untuk persiapan pasti latihannya dirutinin lagi, sama ada TC gitu ya, sama jogging per hari 15 menit. Itu jogging satu hari 15 menit Teh? Iya, minimal 15 menit. Kalau tanding, kalau jogging itu biasanya suka di mana Teh? Kadang di depan rumah gitu bolak-balik di timer 15 menit, kalau enggak di jalan. Oh gitu, berarti emang ada persiapan khusus ya Teh kalau sebelum tanding. Oke, kalau di oh iya sebelumnya Teteh tuh di perguruannya ikut di perisai diri kan? Iya. Kalau di perisai diri itu latihannya setiap hari apa aja Teh? Setiap hari Minggu. Hari Minggu. Itu kalau latihan di mana sih? Di gedung PGRI. Oh, di gedung PGRI ya. Kalau latihannya itu mencakup apa aja Teh? Latihannya kayak latihan teknik sama latihan fisik. Kalau latihan teknik lebih ke gerakan-gerakan aja, sedangkan kalau latihan fisik ya kayak tendangan, pukulan, bantingan itu fokusnya sih. Dibanting guys. Itu kalau latihannya kan nggak di sekolah ya Teh? Itu teknis latihannya gimana tuh, gabungan sama sekolah lain kah atau gimana? Jadi kayak di jadwal. Ya, di jadwal. Jadi setiap sekolah masing-masing itu punya jadwal ya. Oke. Berarti kalau Semanci itu latihannya hari Minggu. Ya. Udah berapa lama sih Teteh ikut ekstrakurikuler perisai diri? Udah 5 tahun. 5 tahun guys. Kalau 5 tahun itu berarti dari kelas berapa Teh? Kelas 8 SMP. Kelas 8. Berarti dari kelas 8 itu udah ikut perisai diri, udah ikut pencaksilat. Itu awalnya gimana sih Teteh bisa tertarik pengen ikut perisai diri? Kayak awalnya tuh cuman kayak ngelihat kalau ada yang lagi latihan tuh kayak kok seru gitu loh. Terus ada juga ajakan dari teman-teman, jadinya kayak wah boleh nih nyoba gitu. Ya sampai sekarang keterusan. Oh iya Teh, sampai 5 tahun loh Iya. dari coba-coba. Terus udah 5 tahun nih kan Teteh dapet juara gitu ya. Perasaan Teteh gimana tuh selama 5 tahun ikut perisai diri? Ya pasti kayak
seneng, terus banyak juga pengalaman. Selain itu teman-temannya juga tambah banyak orang-orang yang makin kenal gitu. Ya. Jadi tambah relasi pertemanan Ya. juga, terus tambah pengalaman juga ya Teh. Ya kan selain pengalaman yang senang-senangnya tuh Teteh pernah nggak sih ngalamin pengalaman kalau di silat itu kan pasti latihannya berhubungan dengan fisik ya Teh. Nah, pernah gak sih Teteh ya amit-amit ya gitu kayak cedera kah atau gimana? Kalau cedera pasti pernah ya, kayak ya nggak latihan, nggak pertandingan gitu kan. Pernah cedera tapi kayak cuman keseleo doang gitu, nggak sampai yang berat-berat. Ya, gitu. Kalau ada nggak nih teman Teteh atau siapa gitu yang paling cedera paling parah gitu di silat? Pernah ada gitu, kayak yang tangannya gimana ya gitu patah, ada. Tangannya sampai patah itu Teh? Patah di dalam doang sih kayaknya. Ya itu lagi tanding atau lagi latihan biasa? Biasanya kalau misalnya yang cedera gitu tuh kayak pas pemanasannya itu kadang nggak serius, jadi belum siap tuh ototnya gitu. Jadi kalau mau latihan silat itu dari segi pemanasannya juga harus benar-benar ya Teh, ya menghindari kecederaan gitulah. Ya, oke. Kalau misalkan kayak merasa down gitu pernah nggak sih Teh? Pernah. Gimana tuh? Kayak dulu pernah kayak ada seleksi O2ASN gitu. Iya. Terus alhamdulillah dikasih kesempatan buat ikut seleksi, cuman belum bisa ikut tanding gara-gara berat badannya tuh nggak sesuai persyaratan di situ. Jadi kayak ngerasa sedih banget, kayak ini tuh kesempatan cuman kayak disia-siain gitu loh, sempet kayak mau nyerah, tapi untungnya ada orang-orang terdekat yang ngasih support gitu. Ya, ngasih semangat lagi gitu ya Teh. Emang itu tuh kenapa kok sampai jadi gak jadi ikut gitu Teh? Jadi kan waktu itu tuh kayak kalau nggak salah masuk kelas A apa B gitu. Habis itu timbangannya tuh harusnya tuh 45 mentoknya. Iya. Cuman di situ Sela 45 lebih 2 on. Oh, gitu. Ya. Lebih dikit juga itu gak bisa Nggak Teh? boleh. Oh, Lebih 1 on pun nggak bisa, itu udah didiskualifikasi. Iya, iya. Berarti tanding juga ada ini ya syarat-syaratnya gitu. Jadi Itu kalau ketat banget. kayak misalnya kalau tanding tuh kalau misalnya kadang kan berat badannya ada yang kurang, Iya, ada yang iya. lebih. Kalau yang kurang benar-benar harus makan terus biar Gitu. berat badannya nambah. Kalau yang kurang benar-benar harus ngejaga makan. Kalau itu kan tadi ada kelas-kelasnya Teh. Itu kalau kelasnya tuh itu kita nentuin sendiri atau emang udah ada peraturannya dari sana? Enggak, kayak kita tuh misalnya kayak berat badan kita tuh udah berapa, nah ini tuh cocoknya masuk ke kelas ini gitu. Oh gitu, berarti nanti ditentuin dari sananya gitu ya. Oke. Kalau pengalaman pertandingan Teteh nih, kira-kira di mana aja sih? Ya kebanyakan sih tanding di Kuningan ya. Cuman pernah, alhamdulillah pernah ke Solo juga, pernah ke Bandung. Keren banget. Di Solo itu kalau yang sendiri itu sih, itu namanya apa sih Teh kalau yang sendiri? Kalau sendiri kan tanding laga Iya. gitu ya. Gitu. Sedangkan pas Sela di Solo mah kerapihan teknik gitu loh, kayak pasangan gitu. Itu banyak kan Teh atau sendiri juga? Banyak kan. Oh banyak kan gitu. Oke. Kalau yang di Bandung itu? Kalau yang di Bandung sih laga, cuman emang belum rezeki kali ya. Iya, iya. Belum ada hasil. Ya kalau di pertandingan pasti ada menang ada Iya. kalah kan Teh. Iya. Pengalaman yang paling berkesan di Teteh tuh pas lagi ikut perlombaan itu apa? Pas di Solo sih. Iya. Kenapa Teteh? Kayak pertama kali gitu ya keluar kota ikut pertandingan. Iya. Terus pertandingannya tuh bukan kayak yang cuman orang gitu-gitu aja tuh, jadi kayak banyak ada dari Bali, dari Papua, dari mana gitu loh. Oh itu dari mana-mana Teh? Itu kalau boleh tahu berapa provinsi itu Teh yang ikut? Berapa provinsi ya? Lupa sih. Iya. Cuman banyak. Tapi berarti dari banyak luar kota juga ikut di Iya. sana gitu ya Teh? Oke. Terus kalau boleh tahu Teteh tuh ini enggak ada kesan buat perisai diri gitu? Kalau kesan ya pasti ada ya, kayak seneng gitu, bersyukur bisa bergabung sama Pelatnas Indonesia Perisai Diri gitu. Jadi kayak
lebih banyak teman gitu, lebih banyak kenalan, pengalamannya juga. Pasti ya, jadi banyak relasi juga. Terus dari Teteh sendiri pasti banyak pengalaman gitu kan. Soalnya kan pengalaman itu penting banget ya buat kehidupan gitu kan. Oke, yang terakhir ada pesan gak nih buat adik-adik perisai diri? Pesan saya sih kalau buat adik-adik kayak rajin lagi latihannya gitu, semangat, apa sih kayak membanggakan perisai diri Semanci gitu. Jadi setiap event tuh kita bisa ikut. Ya, oke, itu tadi bincang-bincang kita bahas sama narasumber kita kali ini ya. Mungkin cukup sekian buat podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sobat asik semuanya dan bisa memotivasi juga. Saya Ahmad dari Sinta pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast asik selanjutnya. Dadah. Dadah.